Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan ini Ibu ingin menjelaskan mengenai konsep termokimia yang sudah kalian pelajari di modul yang sudah dibagikan oleh sekolah. Kita awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kalian sudah mempelajari bagian pertama dari termokimia, itu sudah dijelaskan melalui virtual Zoom oleh Ibu Elis dengan sangat rinci ya. Silahkan kalian lihat kembali siaran ulangnya di SID 19 ya, link yang itu yang seperti biasa. Kalian boleh mempelajari lagi. Namun di sini Ibu hanya ingin membahas sekilas saja sambil mengingatkan kembali mengenai konsep termokimia bagian pertama atau di modul pertama yang sudah kalian baca atau pelajari ya. Anak-anak, termokimia itu merupakan salah satu bagian dari ilmu kimia yang membahas tentang perubahan kalor atau panas ya. Jadi termo itu merupakan kalor atau panas dan kimia yaitu di reaksi kimia, sehingga di sini termokimia merupakan ilmu yang membahas tentang perubahan panas suatu zat dalam suatu proses kimia atau dan juga proses fisika ya. Terapan termokimia dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita rasakan pada metabolisme tubuh kita. Ketika kalian makan atau minum, kemudian kalian akan merasa bertenaga atau berenergi untuk melakukan aktivitas. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari terapan termokimia ya, yaitu adanya perubahan energi menjadi sebuah energi gerak. Misalnya ya, kalian kan ketika belajar belum istirahat itu kan biasanya kurang bersemangat ya, tapi ketika sudah jajan, sudah makan, sudah minum, maka badan kita akan terasa lebih bertenaga dan siap untuk melakukan aktivitas-aktivitas ya. Nah, kemudian ada lagi contoh yang lain seperti pembakaran bahan bakar minyak yang dipakai untuk pembangkit listrik. Kemudian kalian juga mungkin menggunakan bahan bakar untuk sepeda motor kalian ya, atau kendaraan yang kalian biasa gunakan. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk dari adanya reaksi perubahan energi di dalam kendaraan tersebut ya. Nah, kemudian yang suka memasak juga mungkin ketika kalian menggunakan kompor gas, itu yang dibakar adalah gas metana. Nah, yang dihasilkannya yaitu energi panas yang digunakan untuk memasak bahan makanan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi sekali lagi termokimia itu membahas tentang kalor atau panas dalam suatu reaksi kimia. Nah, kemudian dari tadi Ibu menyebutkan energi ya. Jadi sekali lagi termokimia pasti berhubungan dengan yang namanya energi dan perubahannya. Ingat anak-anak, ajas kekekalan energi. Ini juga mungkin kalian sudah tahu ya dari mulai bangku SMP ataupun kelas 10 ya. Ajas kekekalan energi itu berbunyi bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, contohnya ketika kalian membakar kayu ya, yang hilang asap dari energi dari kayu tersebut itu bukannya hilang, tetapi diserap oleh molekul-molekul udara atau benda-benda lain yang ada di sekitar kayu tersebut, diubah menjadi bentuk energi yang lain ya. Jadi sekali lagi nanti yang kita hitung adalah perubahan energinya, bukan bagaimana menciptakan energinya, awal terciptanya energi atau cara menghilangkan energi ya. Tidak, karena energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain.
energi itu mengalami perpindahan. Nah, di sini yang akan kita hitung itu adalah perpindahan energi atau perubahan energi. Nah, perpindahan energi itu disebut Ki ya. Itu disebut Ki. Kalor. Kemudian ada juga yang disebut kerja atau W. Ya. W itu adalah suatu yang mempengaruhi jumlah keseluruhan energi dalam sistem, ya. Nilai mutlak energi tidak dapat ditentukan. Yang dapat ditentukan hanyalah perubahan energi dalamnya. Jadi sekali lagi yang kita tentukan adalah perubahan energinya, ya. Kemudian ini ada tanda untuk kalor dan kerja. Ini yang harus kalian ingat ya. Ketika sistem menerima kalor, maka Ki akan bertanda positif. Sementara ketika sistem membebaskan kalor, maka Ki akan bertanda negatif. Ingat, ketika kita menerima sesuatu, maka kita akan merasa kelebihan gitu ya. Kalau kita misalnya terlalu banyak makan, maka mungkin badan kita juga akan lebih berisi ya, akan lebih berbobot gitu, karena misalnya terlalu banyak kita menerima asupan makanan sehingga akan terlihat lebih lebih besar gitu ya. Nah, ketika kita membebaskan kalor, maka Ki itu bertanda negatif. Ingat, kalau kita menerima pasti akan positif. Kalau kita melepaskan pasti akan bertanda negatif. Begitupun dengan ini, sistem menerima kalor Ki bertanda positif, sistem membebaskan kalor Ki bertanda negatif. Kemudian sistem melakukan kerja itu W bertanda negatif. Kalau sistem menerima kerja, maka W bertanda positif. Ya, yang menerima itu bertanda positif. Kemudian tadi kan sudah disebutkan ya bahwa yang akan kita cari adalah perubahan energi. Jumlah perubahan energi. Jumlah energi yang dimiliki oleh suatu zat atau suatu sistem itu disebut energi dalam dan dinyatakan dengan lambang E. Ya. Dan yang akan kita cari adalah bukan energi dalamnya tapi perubahan energi dalamnya ya. Jadi di sini ingat, yang kita cari itu adalah perubahan energi. Nah, ketika ada kata perubahan maka itu pasti ada lambang delta ya. Nah, di sini kalau tadi kan energi dalamnya saja itu hanya lambang E-nya saja, tapi kan yang dicari kata Ibu perubahan. Kalau ada kata perubahan berarti di sini biasanya di sampingnya atau di angka huruf sebelumnya itu pasti ada delta ya. Delta E itu sama dengan energi dalam produk dikurangi energi dalam reaksi. Ingat, dalam suatu reaksi kimia itu ada yang namanya preaksi atau reaktan dan ada juga yang disebut dengan produk ya. Oke. Kemudian rumus untuk menentukan delta E yaitu Ki kalor ditambah W kerja. Ki kalor ditambah W kerja. Ki ditambah W ya. Itu harus kalian ingat. Ki ditambah W. Ini contohnya, pada suatu sistem melakukan kerja sebesar 250 kJ dan menyerap kalor sebesar 150 kJ. Maka yang ditanyakan, berapakah perubahan energi dalam sistem tersebut? Kita ketahui dulu, sistem melakukan kerja ya, berarti W-nya itu bertanda negatif ya. Ketika sistem melakukan kerja, maka W-nya bertanda negatif. Kurang tepat nih. Bentar ya. Ketika sistem melakukan kerja, maka W-nya bertanda negatif. Ketika Ki menyerap kalor, maka bertanda positif. Ingat, ini harus selalu diingat ya, yang menerima positif, yang melepaskan itu negatif.
Kemudian yang ditanyakan adalah perubahan energi dalamnya. Berarti yang ditanyakan adalah delta E ya. Maka pakai rumus Q plus W ya, pakai rumus yang ini tinggal dijumlahkan saja. 150 kJ ditambah min 250 kJ sehingga didapatlah delta E atau perubahan energinya, yaitu perubahan energi dalamnya yaitu min 100 kilojoule. Oke ya. Jadi tinggal dimasukkan saja rumusnya, cuman yang harus kalian ingat adalah lambang positif dan negatifnya. Ya, ingat baik-baik. Di sini ada melakukan kerja, diingat kembali kalau melakukan berarti bertanda negatif. Kalau menyerap kalor berarti bertanda positif. Menyerap atau menerima itu bertanda positif. Ya. Nah, kemudian kita ke pembahasan selanjutnya. Dari tadi Ibu sudah menyebutkan energi, kalor, kemudian ada lagi kerja. Kemudian kok ada kata-kata sistem, sistem menerima kerja, sistem melakukan kerja. Itu apa sih sistem? Nah, di sini dibahas ada yang disebut sistem dan lingkungan. Apa itu sistem? Sistem merupakan reaksi atau proses yang menjadi pusat perhatian kita. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Ya, contohnya ketika kalian misalnya sedang menonton televisi, kalian fokus ya pada acara di televisi tersebut. Nah, acara di televisi tersebut itu merupakan suatu sistem yang kita perhatikan, yang menjadi pusat perhatian kita. Sedangkan hal-hal di luar televisi, misalnya ada cemilan kita, ada misalnya adik kita yang sedang bermain, nah itu adalah lingkungan di luar pusat perhatian kita. Nah, kalau di sini misalnya kalian sedang melakukan praktikum, misalnya kalian melarutkan zat-zat kimia ke dalam suatu larutan. Nah, proses ketika alat-alat dan bahan yang atau reaksi praktikum tersebut itu merupakan suatu sistem ya yang menjadi pusat perhatian kalian. Sementara sisanya atau di luar sistem, contohnya adalah teman-teman kalian yang sama juga sedang melakukan praktikum. Itu kan kalian tidak terus-terusan memperhatikan mereka ya. Atau misalnya benda-benda lain yang ada di lab ya, misalnya ada benda-benda biologi, fisika, itu adalah lingkungan di luar pusat perhatian kalian karena kalian sedang melakukan fokusnya pada reaksi-reaksi yang terjadi pada saat kalian melakukan praktikum ya. Jadi itu yang disebut dengan sistem dan lingkungan. Kemudian sistem itu dibedakan menjadi 3. Ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Anak-anak, coba kalian perhatikan di sini. Ini ada gelas kimia ya. Ini ada gelas kimia yang misalnya berisi larutan air gula ya, dengan airnya yang panas misalnya. Kalian larutkan sehingga jadilah menjadi larutan gula. Nah, di sini gelas kimia ini terbuka ya, tidak ada tutup, kemudian terbuka begitu saja. Ini dapat mengalami pertukaran materi dan energi dengan lingkungan. Kenapa? Pertukaran materinya memang ada asap-asapnya, sementara perubahan pertukaran energinya jika dipegang akan terasa panas ya. Sedangkan yang kedua ini di dalam Erlenmeyer. Nah, kalau di dalam Erlenmeyer tersebut ini ditutup ya. Nah, maka tidak akan terlihat asap yang mengepulnya karena tidak ada pertukaran materi karena tertutup, tetapi tetap masih dapat mengalami perubahan energi, pertukaran energi. Kalian ketika memegang tetap akan terasa panas ya. Nah, inilah yang disebut dengan sistem tertutup. Kalau sistem tertutup tidak ada pertukaran energi, tetapi masih dapat masih dapat mengalami pertukaran energi tetapi tidak dapat mengalami pertukaran materi. Nah, kalau yang ini sistem terisolasi. Ini si termos ini memang benar-benar tertutup. Kita tidak dapat melihat asap dari uap dari air gula tersebut yang panas misalnya, kemudian
kita juga tidak masih ketika memegang termos ini di luar terasa dingin, berarti ini memang benar-benar terisolasi, tidak ada pertukaran materi dan energi dengan lingkungan ya. Jadi ini adalah contoh dari sistem terbuka, tertutup dan terisolasi ya. Nah, ketika tadi sudah membahas tentang sistem dan lingkungan, kemudian ketika kita bahas kembali yang namanya kalor ya. Kalor itu ada yang mengalir dari sistem ke lingkungan dan ada yang mengalir dari lingkungan ke sistem ya. Nah, inilah yang disebut dengan reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Dilihat di sini sistem ke lingkungan. Nah, ini akan mengalami kenaikan suhu. Ketika mengalami kenaikan suhu, maka reaksi ini adalah disebut reaksi eksoterm. Tetapi ketika kalor mengalir dari lingkungan ke sistem, maka akan terjadi penurunan suhu dan ini disebut endoterm. Ya, ada eksoterm dan ada endoterm. Reaksi eksoterm itu bertanda negatif, sementara reaksi endoterm itu bertanda positif. Ya. Nah, selanjutnya ini adalah diagram tingkat energi untuk reaksi endoterm dan eksoterm. Ya, di sini hasil produknya disimpan di sebelah sini. Nanti kalian kalau ada persamaan kimia, silahkan ditulis hasil produknya di sini. Lalu reaktannya di sini. Ya, Hp dikurangi Hr itu lebih dari 0 atau bertanda positif. Nah, kalau ini eksoterm adalah kebalikannya ya, bertanda negatif. Ya. Oke, kemudian kita langsung saja ke persamaan termokimia. Kalau biasanya dari kelas 10 kalian menulis persamaan reaksi kimia ya, ada reaktan, ada produk. Kalau persamaan termokimia seperti ini, seperti biasa saja, tapi harus ada perubahan energinya atau perubahan entalpi ya. Nah, jadi tidak hanya sebatas pada ini saja. Kalau termokimia karena ada perubahan energi atau entalpi, maka harus sampai menuliskan delta H-nya berapa ya. Nah, contoh di sini pada pembentukan 1 mol air dari gas hidrogen dengan gas oksigen ya. Dibebaskan 286 kJ. Maka persamaan termokimianya berarti ditulis dulu reaksi kimianya, 1 mol air H2 ditambah setengah O2 menghasilkan H2O. Maka delta H-nya adalah min 286 kJ ya. Nah, kemudian ini berarti reaksi apa? Reaksi eksoterm ya. Berarti reaksi eksoterm. Nah, anak-anak, jika perubahan entalpi ini mengikuti koefisien dari reaksi kimia ini. Jika koefisien reaksi dikali 2, jika ini H2 setengah O2, H2O dikali 2, maka delta H reaksinya juga harus dikalikan 2 ya. Nah, berarti ini 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Nah, ini juga dikali 2 dikali 2 sehingga hasilnya ini min 572 kJ. Oke. Nah, kita sekarang bahas entalpi molar ya. Entalpi molar itu ada beberapa jenis. Ada entalpi pembentukan standar, ada entalpi pembentukan standar, ada peruraian standar, dan ada pembakaran. Ini delta HF, ini delta HD, dan ini delta HC ya.
Kemudian ini sudah dibahas ya sebelumnya oleh Ibu Elis ya. Jadi di sini ada contohnya H2 ditambah setengah O2 menghasilkan H2O, maka delta HF-nya adalah min 285. Ini sama ya seperti contoh yang tadi, ini kan salah satu contoh yang tadi. Ketika koefisiennya dikali 2, maka ketika koefisiennya ini atau molnya ini semuanya dikali 2, maka ini pun delta H-nya juga akan dikalikan 2 ya, sehingga dihasilkanlah reaksi seperti ini. Kalau dikali 3, maka delta H-nya juga dikali 3 ya. Jadi delta H itu akan mengikuti persamaan reaksi kimianya. Nah, ini kalau ini adalah reaksi peruraian standar. Kalau tadi pembentukan, kalau bersifat eksoterm, sedangkan sekarang reaksi peruraian itu bersifat endoterm, biasanya bersifat endoterm ya. Jadi H2O terurai menjadi H2 dan setengah O2, maka delta HD-nya yaitu plus 285,8 kJ per mol. Lalu yang terakhir ini adalah entalpi pembakaran standar ya. Ini juga sama bersifat eksoterm. Ya, entalpi pembakaran standar itu artinya adalah kalori yang dilepaskan pada pembakaran 1 mol zat pada keadaan standar. Ini juga sama ya, jika koefisiennya berubah, maka delta HC dan delta HF-nya pun akan berubah. Oke. Nah, sekarang ini penentuan entalpi reaksi. Ini bisa kalian buka di modul termokimia yang kedua ya. Nah, ini ada kalorimetri ya. Jadi kalorimeter itu adalah suatu sistem terisolasi ya. Artinya tadi diingat kembali bahwa sistem terisolasi itu tidak ada pertukaran materi maupun energi dengan lingkungan di luar kalorimeter ya. Nah, ini ada rumusnya, yaitu rumusnya M dikali C dikali delta T. Ini untuk Ki air ya, untuk Ki larutannya. Sementara kita pun harus mencari kalor untuk alatnya tersebut ya. Nah, di sini kita masukkan saja rumus-rumusnya ya. Ki itu jumlah kalori, M massa air dalam kalorimeter, C kalor jenis air atau larutan. Kemudian kalau C besar itu kapasitas kalor dalam alat kalorimeternya. Kalau T itu adalah kenaikan suhu. Nah, nanti kalau reaksinya digabungkan, Ki reaksi sama dengan min Ki air ditambah Ki dalam alat kalorimeter tersebut. Kita langsung ke contoh soal. Di dalam suatu kalorimeter bom direaksikan 0,16 gram metana dengan oksigen berlebihan sehingga terjadi reaksi CH4 ditambah 2O2 akan dihasilkan CO2 ditambah H2H2O ya. Nah, ternyata setelah terjadi kenaikan suhu diketahui kapasitas kalornya yaitu 958 Joule per derajat Celcius. Massa airnya yaitu 1000 gram. Nah, tentukanlah kalor pembakaran gas metana tersebut ya. Berarti kita harus mencari dulu Ki larutannya, kemudian Ki kalorimeternya, baru nanti kita cari kalor pembakaran gas metananya. Kita cari dulu Ki total sama dengan Ki sistem ditambah kalorimeter. Berarti cari dulu Ki sistem. Rumusnya tinggal masukkan saja massa air ditambah kalor jenis air dikali delta T atau dikali perubahan suhu. Nah, didapatlah 6520 Joule. Kemudian kita cari Ki kalorimeter, yaitu delta T atau perubahan suhu dikali kapasitas kalorimeter. Didapatlah
1494 Joule. Maka kit totalnya adalah, kita tambahkan saja ya. Kit totalnya adalah 8014 kilojoule. Joule 8014 Joule dan dirubah menjadi kilojoule menjadi 8,014 kilojoule. Setelah kita cari kit total, maka yang kita cari adalah kalor metananya ya. Nah, jumlah metana yang dibakar itu adalah 0,16 gram. Berarti yang kita cari dulu mol metananya. Ingat, mol itu adalah massa per mr. Masanya 0,16 dibagi mr-nya 16. Didapatlah 0,01 mol. Nah, kemudian kita langsung masukkan saja. Untuk Q-nya adalah Q total dibagi jumlah mol. Didapatlah 801,4 kJ per mol. Kalau sudah seperti ini, berarti ini bertandanya positif apa negatif? Nah, kalau tanda positif artinya sistem melepaskan kalor, maka karena di sini sistem melepaskan kalor, maka perubahan entalpinya itu bernilai negatif. Karena di sini kan disebutkan bahwa sistem di sini melepaskan kalor ya. Untuk setiap reaksi pembakaran akan dilepaskan kalor sebanyak. Nah, dari sini kan sudah diketahui ya bahwa sistem melepaskan kalor. Artinya kalau sistem melepas kalor maka bertanda negatif. Berarti ini berubah menjadi min 801,4 kilojoule. Ya. Nah, kemudian kita juga bisa mencari berdasarkan hukum Hess ya. Kalau hukum Hess ini contohnya seperti ini. C plus O2 menghasilkan CO2, maka delta H-nya min 394 kilojoule ya. Tapi ada lagi cara yang kedua, contohnya C plus setengah O2 ini menghasilkan CO. Ini adalah pembakaran yang tidak sempurna. Delta H-nya yaitu min 111 kilojoule. Kemudian dibakar lagi CO-nya ditambah setengah O2 menghasilkan CO2. Nah, inilah pembakaran yang sempurna. Delta H-nya min 283 kilojoule. Maka didapatlah C plus O2 menghasilkan CO2. Delta H-nya yaitu min 394 kilojoule. Ya. Jadi hukum Hess itu adalah reaksi yang dapat dilangsungkan. Boleh satu cara, boleh juga dua cara. Ya, tapi hasilnya sama-sama saja. Nah, ini contohnya ya. Ketika ada soal seperti ini, N2 ditambah O2 itu dihasilkan 2NO. Delta HC-nya atau perubahan entalpi pembakarannya itu plus 180 kJ per mol. Kemudian ada lagi 2NO, reaksi 2NO ditambah O2 dihasilkanlah 2NO2. Nah, kemudian delta HC-nya sama dengan min 112 kJ per mol. Yang ditanyakan itu adalah hasil reaksinya N2 ditambah 2O2 itu menghasilkan 2NO2, maka hasil reaksi dari persamaan ini adalah bagaimana cara menentukannya? Dan ditanyakannya adalah delta H reaksi dari reaksi ini berdasarkan kedua reaksi ini. Nah, coba kalian lihat ya. Kan yang ditanyakannya nanti yang ditanyakan hasil reaksinya di sini N2-nya ada di sebelah kiri. Berarti di sini N2-nya juga ada di sebelah kiri ya. Berarti nanti ketika kalian akan menentukan hasilnya ya, jadi ini tuh dua persamaan reaksi ini nanti hasilnya harus menjadi reaksi ini ya. Nah, berarti kita lihat saja N2 ini ada di sebelah kiri, hasilnya nanti N2 juga tetap ada di sebelah kiri. Berarti reaksi ini tidak usah dibalik ya. Berarti tinggal tulis saja lagi N2 ditambah O2
dihasilkan 2NO. Delta HC-nya juga karena reaksi kimianya ini tidak terbalik, tetap saja seperti ini, maka untuk jumlah delta HC-nya juga tetap plus, yaitu plus 180 kilojoule. Tetapi kalau nanti reaksinya terbalik, misalnya 2NO-nya jadi di sebelah sini, ya, maka ini akan berubah menjadi negatif. Oke, untuk persamaan reaksi kimia yang kedua, 2NO ya ditambah O2 menghasilkan 2NO2. Ternyata lihat 2NO-nya mungkin nanti akan ada yang dicoret ya. Lihat O2-nya masih di sebelah kiri, berarti yang kita O2-nya di sini masih di sebelah kiri, ini O2 di sebelah kiri. Oh, berarti ini juga reaksinya tidak terbalik. 2NO2-nya ada di sebelah kanan. 2NO2-nya juga ini nanti akan ada tetap di sebelah kanan. Berarti ini juga tidak usah dibalik reaksinya. Tetap saja ditulis seperti ini, ya. Nah, berarti di sini ditulis lagi saja 2NO ditambah O2 menghasilkan 2NO2. Maka delta HC-nya tetap min 112 kJ per mol. Nah, karena ini tidak ada yang dibalik reaksinya, berarti jumlah delta HC-nya juga tetap sama, plus 180 dan min 112. Maka kita masukkan saja hasil reaksinya ya, atau kita jumlahkan ini persamaan reaksinya. Ingat, kalau misalnya ada unsur-unsur yang sama di sebelah kiri, maka tinggal dijumlahkan. Yang sama juga di sebelah kanan, maka tinggal dijumlahkan. Tapi kalau misalnya ada yang sama namun berlawanan kiri kanan, maka harus dicoret. Contoh ini N2 kan tidak ada yang sama ya. Tidak ada yang sama ya di bawahnya, berarti ini langsung tulis saja lagi N2. Kemudian ini O2. Coba kalian lihat. O2 di bawahnya ada kan O2, ini O2, ini O2. Berarti ini kan sama tuh, berarti tinggal ditambahkan. O2 ditambah O2 menghasilkan 2O2. Sekarang ini 2NO. Ada nggak di bawahnya? Ternyata ada dan berlawanan. Ini di sebelah kanan dan ini di sebelah kiri. Nah, kalau misalnya sama, ada yang sama namun berlawanan arah, maka harus dikurangi saja, dicoret, bukan dijumlahkan. Berarti ini habis bereaksi. Nah, berarti ini yang ditulis adalah ini, tidak ada temannya kan di bawah, berarti ini tulis saja 2NO2 ya. Jadi sekali lagi, kalau ada yang sama dan satu ruas berarti itu ditambahkan, tapi kalau ada yang sama tapi berlawanan ruas, ini ruas kanan, ini ruas kiri, berarti tinggal dicoret. Kalau tidak ada yang sama tinggal ditulis lagi di bawahnya ya. Oke, nah dihasilkanlah N2 ditambah 2O2 dihasilkan 2NO2. Maka delta H reaksinya adalah plus plus 180 kJ dikurangi ditambah min 112 kJ per mol, maka dihasilkanlah jumlahnya yaitu delta H reaksinya plus 68 kJ per mol ya. Itu berdasarkan hukum Hess. Nah, kemudian ini berdasarkan tabel entalpi pembentukan. Aduh, maaf, ini belum mengetik ya, entalpi. Nah, rumusnya adalah delta H, delta F produk dikurangi delta F reaksi. Ingat anak-anak, mana yang namanya produk? Nah, ini adalah produk ya. Nah, sementara ini adalah bereaksi. Berarti nanti tinggal dikurangi saja delta F produk dikurangi delta F reaksi. Kita hitung delta F ini, lalu kita hitung delta F ini, lalu delta F ini dikurangi delta F ini ya. Berarti delta HFCO2 ditambah, ingat ini kan ada koefisien itu harus selalu dibawa. Koefisiennya 2, H2O berarti 2 dikali delta HF H2 H2O dikurangi delta HF CH4O ditambah 1,5 O2 ditambah 1,5 dikali delta HF O2. Jadi tinggal dimasukkan saja ya. Ingat koefisien itu harus dikalikan dengan delta HF-nya.
Maka Bu dari mana Bu ini delta HF-nya? Nanti kan biasanya selalu disediakan tingkat energinya selalu disebut atau di buku paket juga ada ya. Nah, H2O berapa, CO2 berapa gitu ya. Nah, dan biasanya di soal juga suka disebutkan gitu ya, delta HF-nya berapa. Kalian hanya tinggal memasukkan saja mana yang delta HF produk dan mana yang delta HF reaksi, dan jangan lupa koefisien harus dikalikan dengan delta HF tersebut. Ini kan CH4 koefisiennya 1, berarti tinggal 1 saja dikali CH4O. O2 koefisiennya adalah 1,5 ya, maka ingat 1,5 dikali delta HF O2 ya, maka didapatlah hasil akhirnya yaitu min 726,9 kJ. Ingat sekali lagi, kalau berdasarkan tabel entalpi pembentukan, rumusnya adalah delta E produk dikurangi delta E reaksi. Kalian harus sudah bisa membedakan mana produk dan mana reaktan atau reaksi ya. Kalau sudah tahu itu, silahkan kalian hanya tinggal masukkan saja delta HF-nya. Oke. Kemudian ini yang terakhir, perhitungan kalor berdasarkan energi ikatan. Kalau ini berdasarkan ikatan yang putus dan ikatan yang terbentuk. Ya, kalau tadi mah berdasarkan reaksi dan produk, kalau ini mah berdasarkan ikatan-ikatannya. Ingat anak-anak, ini reaksi kimia ini reaksi kimia ini kan ini terbentuk dari yang namanya ikatan kimia ya, yang sudah dibahas di kelas 10. CH4 itu terdiri dari ikatannya seperti ini, CH4. Nah, CH ya. 2O2 berarti ingat, ini kan ikatan kimia itu kan ada rangkap 1, ada rangkap 2 ya, ada rangkap 3. Coba diingat, dibuka kembali buku kelas 10-nya. Nah, ini ya, 2O2. Lalu ini CO2, ikatannya seperti ini. Kemudian 2H2O, ini juga seperti ini. Yang ditanyakan adalah delta H. Ikatannya delta H yaitu merupakan hasil dari pengurangan energi ikatan yang putus dikurangi ikatan yang terbentuk. Nah, berarti di sini pemutusan ikatan adalah yang di sebelah kiri atau di sebelah reaktan. Ya, ini yang pemutusan ikatannya berarti ada yang ada di sebelah kiri atau pereaksi. Kalau ikatan yang terbentuk itu adalah produk. Nah, berarti tinggal dimasukkan saja. CH-nya ini ada berapa? Ada 4. Berarti 4 mol CH itu berapa? Dikalikan oleh kalian CH. Ini juga ada ya, sama. CH itu berapa? Rangkap 2 itu berapa? Itu ada jumlah energinya ya. Jadi ada tertera di tabel-tabelnya. Nah, kalian hanya tinggal memasukkan saja energi CH itu berapa. Ini CH-nya ada berapa? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 dikali mol, 4 mol CH dikali jumlah energinya. Kemudian O2 ini ada 2. Ingat, koefisien itu tetap jangan sampai terlewatkan. 2 dikali energi ikatan O dengan O dikalikan. Nah, lalu tinggal kalian tambahkan ya. Kemudian ini juga sama, pembentukan ikatan. CO-nya ini ada 2, berarti 2 dikali mol CO berapa? Kemudian 4 dikali mol 4 mol OH. OH itu ada 4 ya. Berarti 4 dikali jumlah energi dari OH. Tinggal dijumlahkan. Kalau sudah didapat, barulah dimasukkan ke dalam rumus yang ini. X dikurangi Y, atau X itu adalah pemutusan ikatan. Kalau Y itu adalah pembentukan ikatan. Pemutusan ikatan itu berarti ada di reaktan, sementara pembentukan itu ada di produk.
Bu, dari mana Bu cenah kita dapat 990? Itu ada ya, energi untuk CH berapa, OH berapa, ada di buku paket yang mungkin sudah kalian pinjam di perpustakaan ya. Nah, kalau tidak nanti Ibu patokan. Oke, anak-anak, jadi ini merupakan berbagai macam cara untuk menentukan perubahan entalpi, perhitungan-perhitungan untuk menghitung jumlah perubahan entalpinya dari suatu reaksi termokimia. Ya, sampai di sini saja dulu pembahasan dari Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian ya. Untuk tugas jangan lupa segera dikumpulkan ya. Kalau ada yang masih ingin ditanyakan silahkan langsung di grup saja biar yang lain juga menyimaknya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.